saya Salma Nishifa dari kelas A2 PGSD 2019 ikut sini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Teman-teman, sebelum ke penjelasan berikutnya, ada yang tahu apa arti manajemen itu sendiri? Nah, manajemen itu adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengemasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Teman-teman, siapa saja sih yang membutuhkan manajemen ini? Nah, yang pertama, perusahaan atau pembisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Dan yang ketiga, semua tipe kegiatan. Bagaimana sih jika yang ketiga tadi tidak menggunakan manajemen? Tentu saja, semua kegiatan, semua organisasi tanpa manajemen yang baik tidak akan terorganisir. Jadi, manajemen ini sangat penting bagi kegiatan-kegiatan perusahaan, kegiatan organisasi, dan kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya, mengapa sih manajemen selalu dibutuhkan? Karena untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisien dan efektivitas. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insan, serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Lalu, keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah adalah yang pertama, ada kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Selanjutnya, ada 5 faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan atau menjalankan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, ada kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peran orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peran profesionalisme dan manajerial. Dan yang kelima, pengembangan profesi. Adapun 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama, ada standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Nah, mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Alasannya, karena yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai tingkat dan kondisi perkembangan sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat adalah keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang kelima adalah sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan dan mencapai sasaran. Yang keenam adalah sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lainnya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua, peserta didik, pemangku kepentingan, dan pemerintah daerah setempat.
Yang ketujuh adalah sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah-ubah secara cepat. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, teman-teman, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, karena saya masih dalam tahap belajar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.